Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, eh, bertemu lagi dengan Bapak dalam pelajaran matematika. Lama kita tidak bertemu ya. Oke, pada kesempatan kali ini anak-anak sekalian, kita akan membahas terkait pembelajaran tentang trigonometri, jumlah dan selisih. Artinya ini materi terakhir kita dalam bab trigonometri. Pada pertemuan berikutnya kita akan nanti berpindah pada materi matriks ya. Jadi tolong perhatikan pada kesempatan kali ini adalah materi terakhir kita. Pada kesempatan sebelumnya anak-anak sudah kita bahas trigonometri sudut istimewa, kemudian trigonometri sudut relasi ya, kemudian mencari luas segitiga, itu semua menggunakan trigonometri. Dan beberapa kaidah pada pembelajaran sebelumnya akan kita gunakan pada pembelajaran kali ini ya. Jadi yang pertama ya, kita akan membahas apa itu trigonometri jumlah dan selisih ya. Oke, untuk mengetahui apa itu trigonometri jumlah dan selisih, maka kita akan share terlebih dahulu ya untuk apa sih itu trigonometri jumlah dan selisih ya. Pada sebelumnya anak-anak kita kan sudah paham ya, ada sudut-sudut istimewa pada segi trigonometri ya. Ada sudut-sudut istimewa yaitu kemarin sudah kita hafal, ada sin 30, ada 0, 45, 60 ya, 90. Nah, pada sudut istimewa kalau kita bicara tentang sin 30 ya, maka kita sudah tahu sin 30 itu pasti setengah, karena kemarin sudah kita pelajari ya. Misalkan ada sin 0, kita sudah tahu juga itu pasti ada hasilnya adalah 0. Kemudian ada cos 45 derajat. Ya, kita sudah tahu itu adalah setengah akar 2 ya. Nah, yang jadi permasalahannya sekarang adalah bagaimana jika sudut tersebut tidak ada pada sudut 0 ya, tidak ada pada sudut 0, 30, 45, 60 dan 90. Artinya dia bukan sudut istimewa. Lalu bagaimana ini? Ini akan menjadi kita bukan ini. Ya. Ada kemungkinan sudut yang akan digunakan adalah dia sudut apa namanya? Sudut relasi ya. Sudut relasi. Nah, kalau sudut relasi itu berarti seperti kemarin adalah sudut 100, misalkan dia cos 150. Nah, ya. 150 ini kan didapatnya dari cos berapa? 180 dikurang 30. Nah, ini relasi ya. Ini ada di, kalau tidak salah di kuadran 2. Atau misalkan ada sin 225. Nah, ini kan 225 ini adalah sin dari 180 ditambah 45 derajat kan. Berarti ini ada di kuadran
3. Nah, ini kemarin ya. Nah, yang jadi permasalahannya adalah jika juga sudut itu juga bukan ini. Nah, contohnya bagaimana? Nah, ini Bapak contohkan adalah sin, misalkan bagaimana dengan sin 75. Oh, Bapak ganti dulu tulisannya dengan warna yang lain, ya, warna ya. Bagaimana dengan sin 75 atau sin 105? Nah, jika kita perhatikan anak-anak, 75 ini ada di kuadran 1, ya. Ada di kuadran 1. Tapi kita tidak bisa menggunakan sudut relasi. Ataupun si 105. 105 ini ada di kuadran 2, tapi kita tidak bisa menghitungnya dengan sudut relasi. Kenapa? Karena kalau 105 ini pasti adalah 180 dikurang 75. Nah, kita nggak punya bilangan 75. Berbeda dengan yang ini. Kita ada nilai 30. Kita punya nilai 45 dari sudut istimewa. Ya, dari ini. Tapi kalau 75 ini tidak punya. Bagaimana caranya? Maka kita harus menggunakan rumus sudut dan selisih pada materi ini. Kenapa begitu, Pak? Ya, karena kita harus menghubungkan bilangan ini dengan bilangan-bilangan yang ada atau bilangan-bilangan yang ada pada sudut istimewa. Ya. Oke. Sampai di sini ini hanya gambaran dulu ya sementara. Di selanjutnya nanti Bapak akan sampaikan yang lebih bisa dipahami lagi. Oke, ini banyak gambaran dulu ya. Oke, terus oke. Nah, untuk langkah selanjutnya supaya kita ini langsung saja kita masuk ke materi. Itu tadi hanya baru gambaran ya, baru gambaran saja. Nah, sekarang kita langsung masuk ke materinya. Bagaimana dengan rumus trigonometri jumlah dan selisih? Trigonometri jumlah dan selisih dirumuskan seperti ini. Nah, sekalian ada rumus sin A tambah B menjadi sin A cos B ditambah cos A sin B. Nah, rumus kedua sin A min B adalah sin A dikali cos B min cos A sin B. Cos A plus B, nah ini rumus yang sudah jadi. Tapi Bapak tidak akan meminta kalian untuk menghafalkan ini secara langsung, ya, menghafalkan ini secara langsung, tidak, ya. Kenapa? Karena kita akan mempelajari cara menghitungnya atau menghafal rumus ini tanpa mengingat rumus ini tanpa harus menghafalkan. Ya. Oke, langsung saja. Ya, kita langsung saja. Nah, bagaimana kita menggunakan rumus untuk sin, ya? Jika yang ditanya adalah sin, ya. Bagaimana yang ditanya adalah sin. Jika yang ditanya adalah sin, ya, maka kita akan menggunakan rumus, ya. Ingat di sini kita akan membuat sebuah lagu yaitu jika yang ditanya adalah sin A B, ya, sin A plus
sin AB, ya, maka kita akan menggunakan rumusnya adalah sin maaf, bukan sin sin cos sin. Nah, ini ya. Sin cos sin. Sin cos sin. Sin cos sin rumus sin. Sin cos sin rumus sin. Nah, ya, gitu. Lalu tinggal kita masukkan adalah A, B, A, B. Nah, begitu. Lalu tandanya, jika ini ditambah, ya, maka di sini pun menjadi tambah. Jika di sini kurang, maka di sini juga akan menjadi kurang. Tandanya mengikuti kalau sin. Kalau sinnya adalah selisih atau menggunakan minus, maka kita akan juga menggunakan di sini minus. Ya. Nah, contohnya ini seperti apa, Pak? Ya, contohnya ini seperti apa, Pak? Bisa rumus ini digunakan? Nah, ya, bagaimana rumus ini digunakan, Pak? Rumus ini digunakan pada saat misalkan kita temukan soal sin 75. Contoh saja ya, sin 75. Sin 75 ini jika kita cari dalam trigonometri, sudut istimewa tidak ada. Dan jika kita juga cari dalam trigonometri sudut relasi, maka juga tidak akan kita temukan. Tidak akan bisa. Karena ada berapa? 75. Syaratnya relasi nggak bisa. 180 dikurang. Ya, nggak ada. 75 nggak ada. Maka kita harus pikirkan 75-nya dari mana? Dari sudut istimewa. Oh, 75 ini dapat dari sin berapa? Sin, iya, sin 30 ditambah 45. Nah, begitu ya. 30 tambah 45 kan 75. Nah, bagaimana caranya? Berarti, oh ya sudah, berarti kemasukan ke sini. A-nya adalah, ini A-nya adalah 30, B-nya adalah 45. Gampang saja. Ya. Tandanya kalau di sini positif, ini positif. Kalau negatif, dia negatif. Kalau negatif seperti apa, Pak? Nah, contohnya begini. Ada cos, misalkan ya, maaf, bukan cos. Ada sin, misalkan 15. Nah, 15 ini enggak ada di dalam sudut istimewa. Dan juga tidak ada di dalam trigonometri sudut relasi. Maka kita cari dalam, kita cari 15 ini dapat dari mana sih kalau kita mau mencarinya menggunakan apa namanya trigonometri sudut relasi, trigonometri sejumlah dan selisih, menggunakan trigonometri sudut istimewa, berarti ini sin berapa? 15 dapat dari mana? Dapat dari 45 dikurang 30. Itu ya. Sin 15 adalah sin 45 dikurang 30. Itu sin 15. Nah, nanti cara menghitungnya bagaimana? Kita lihat lagi nanti. Yang jelas harus kalian hafalkan adalah, yang harus kalian ingat, supaya kalian tidak harus menghafal rumus adalah ini. Ya. Jadi kalau sin itu kita nyanyikan saja. Sin cos sin rumus sin. Sin cos sin rumus sin. Sin cos sin rumus sin. Silakan diikuti boleh. Sin cos sin rumus sin. Ya. Tandanya mengikuti plus plus, negatif ya negatif. Ya, lihat di sini. Kalau dia positif, maka dia positif. Kalau dia negatif, maka tandanya juga menjadi negatif. Sin cos sin rumus sin. Sin cos sin rumus sin. Nah, ya. Lanjut saja yang kedua. Nah, sekarang kita yang
kedua. Bagaimana dengan cos? Pada rumus cos, ya, A, B, nanti saja tandanya kita belakangan. Untuk mengingatnya adalah apa? Ya, betul, kita nyanyikan saja. Lihat, polanya sama. Apa itu? Cos, cos, sin, sin. Gimana cara menyanyikan? Cara menghafalnya? Cos, cos, sin, sin, rumus cos. Cos, cos, sin, sin, rumus cos. Cos, cos, sin, sin, rumus cos. Ya, hanya itu saja. Sedangkan ininya tinggal kita saja. A, B, A, B. Kalau di sini tadi 45, A-nya di sini 45, ya kita tulis 45. Kalau di sini 60, ya 60. Ini tergantung saja. Oke, next ya. Lanjut. Lalu bagaimana dengan tandanya, Pak? Nah, tandanya jika di sini positif, berarti di sini negatif. Kalau di sini negatif, berarti di sini positif. Berkebalikan, lihat tandanya. Ya, positif jadi negatif, negatif jadi positif. Oke, jadi pahami. Nah, salah satunya ya. Sekarang lanjut. Nah, lanjut ya. Untuk contohnya nanti kayaknya seperti ini sama saja ya. Dengan yang sin, kaidahnya untuk masukkannya ke dalam perhitungan sama. Jadi tidak perlu panjang lebar Bapak ya. Jadi silakan langsung saja. Nah, sekarang bagaimana dengan tan? Warnanya. Bagaimana dengan tan? Nah, tan A, B. Oh, kalau tantan ini agak panjang kita nyanyikannya ya. Kita menghafalnya agak panjang, yaitu menjadi tan per. Jangan lupa ada pernya. Tu ada satu, min tan. Ya. Ini A, ini B. A, sini B. Ya. Tandanya bagaimana, Pak? Kalau dia positif, lihat di sini positif, nah, maka tanda di atas ini menjadi positif. Ya. Lihat, kalau ini positif, yang atas juga positif. Yang bawahnya negatif. Karena dia min tantan. Ya. Kalau dia negatif, maka tandanya di atas negatif. Yang ini menjadi positif karena ketemu min ketemu min apa? Min ketemu min jadi plus. Jadi positif. Ya. Nih. Kalau dia min, atasnya min, bawahnya plus. Kalau plus, atasnya plus, bawahnya min. Nah, oke. Sekarang kita ulang kembali supaya kita tidak bingung. Coba kita baca, kita dengarkan kembali. Oke, 1, 2, 3. Sin, cos, cos, sin, rumus sin, sin, cos, cos, sin, rumus sin, sin, cos, cos, sin, rumus sin. Enak ya, menghafalnya ya. Tandanya ikut plus plus, negatif negatif. Cos cos sin sin, rumus cos, cos cos sin sin, rumus cos, cos cos sin sin, rumus cos. Nah, ya. Selanjutnya untuk tan per tu 1, min tan per tu, min tan per tu, min tan rumus tan. Ya, silakan dihafalkan sendiri cepat. Untuk sebenarnya enak ini menghafalnya, cukup enak ya. Sin cos cos sin, rumus sin, cos cos sin sin, rumus cos, tan per tu, min tan itu rumus tan ya. Jadi begitu. Nah,
selanjutnya untuk itu tadi ini ya. Oke, nah sekarang kita contoh bagaimana kita menghitung nilai dari cos 100 cos 15. Nah, cos 15. Cos 15 ini tidak ada ya, tidak ada di dalam apa? Tidak ada di dalam apa bahasanya ya? Tidak ada di dalam trigonometri sudut istimewa ya, karena sudut istimewa itu 0, 30 dan 100 0, 30, 45, 60 dan 90 ya. Jadi langsung saja kalau kita ini langsung kita kerjakan. Bagaimana dengan cos 15? Kita tulis tebal sekali. Ya. Bagaimana dengan cos 15? Kita tulis cos 15. Karena tidak ada cos 15, kita pikirkan bagaimana kita mendapatkan angka dari trigonometri sudut istimewa yang menghasilkan 15. Berapa sih? Ada di otak kalian? Nah, ada 45 dan 30. Itu dikurangi ya. Oh, ada Pak. Cos 45 dikurang 30, Pak. Betul sekali ya. Cos 45 dikurang 30 itu 15. Nah, kalau sudah menjadi bentuk seperti ini, maka kita akan masuk ke dalam rumus yang sudah kita hafal tadi. Rumus cos apa? Rumus cos. Rumus cos adalah cos sin ya itu ya. Cos sin. Nah, cos sin rumus cos. Nah, masukkan saja tinggal berapa? 45, 30, 45, 30. Tandanya apa? Di sini negatif. Kalau cos apa? Kalau cos tanda negatif, berarti tanda di sini menjadi positif, ditukar. Begitu. Nah, jadi kita tidak harus menghafal cos ini cos A ini cos A min ini, tidak perlu ya. Dengan begini kita tidak perlu menghafal, tetapi kita bisa mengetahui rumus ya. Dan langsung saja. Cos 45 berapa? Cos 45 itu setengah akar 2 dikali dengan cos 30 berapa? Yo, cos 30. Cos 30 adalah setengah akar di 3. Ditambah, dibuka lagi tabelnya. Sin 45 berapa? Setengah akar 2. Sin 30 berapa? Nah, sin 30 adalah setengah. Oke, langsung kalau begini kan kita langsung saja hitung. Berapa? Setengah akar 2 dikali setengah akar 3. Nah, setengah kali setengah pasti 1/4. Akar 3 kali akar 3 kali akar 6. Akar 3 kali akar 2 adalah akar 6. Nah, begitu. Ditambah dengan, kita lihat di sini. Berapa? Setengah akar 2 dikali setengah menjadi 1/4 akar 2. Simple ya. Nah, adakah samanya? Ada. 1/4-nya sama-sama 1/4, Pak. Oke, kita majukan saja ke depan. Kita keluarkan 1/4 dikali berapa? Akar 6 ditambah akar 2. Karena 1/4-nya sudah kita keluarkan. Ini hasilnya. Udah bukan? Nah. Oke. Kalau untuk ini bawa percaya. Yang harus kalian ini adalah angka-angka ini ya.
bagaimana? Kira-kira angka berapa saja sih Pak? Ini saya jadi bingung gitu ya. Nanti kita bahas nanti itu. Atau kita bahas sekarang saja ya? Oke, kita bahas sekarang. Untuk supaya kalian lebih mengingat, bisa kalian ingat-ingat, tolong ingat ini. Biasanya pada pada sudut jumlah dan selisih ini yang sering kali keluar itu adalah sudut-sudut yang kita gunakan adalah sudut-sudut 15 biasanya. Nah, 15 ini dapat dari mana? Biasanya adalah 45 dikurang 30. Oke. Ada lagi, Pak? Ada. Berapa kira-kira? Ada yang bisa mengira-ngira berapa? Ada yang bisa mengira-ngira berapa? Ya, biasanya 75. Nah, 75 ini dapat dari mana, Pak? 45 ditambah 30, ya. Nah, Pak bisa juga loh, Pak. 15 itu 60 dikurang 45. Boleh, silakan, boleh. Kalau kalian mau pakai itu silakan, ya. Atau ada lagi berapa? Ada. Berapa? 100 biasanya adalah 105. Berapa 105? 105 itu didapat dari berapa? 105. 105 itu didapat dari, ya, 105 itu didapat dari 40, dari 60 ditambah 45, ya. Itu. Biasanya ini yang keluar, ya. 15, 75 dan 105. Oke ya. Oke, silakan dicatat. Bapak kasih waktu ini untuk melihat nilainya. Ya, bisa dipahami ya, untuk dipahami. Oke. Bapak hapus kembali. Ada, tapi ada kalanya pula anak-anak, hati-hati sekali pada soal-soal ini, banyak sekali jebakannya. Karena banyak sekali soal-soal yang akan yang akan keluar adalah bukan dari kosnya, ya. Bukan dari kosnya, malah bukan dari kosnya. Malah bukan dari kosnya. Berarti dia tidak pakai 15, 75 dan ini tidak sekali. Sama sekali tidak. Ada kalanya seperti ini. Ya, ini hanya tambahan dari Bapak. Tentukan nilai dari sin, tentukan nilai dari sin 23, ya, sin 23 dikali cos 22 derajat, ya, ditambah cos 23 kali sin 22. Nah, waduh Pak, 23 dari mana ini? Angka berapa? Hati-hati, sekali lagi Bapak katakan hati-hati. Ini soal ini menjebak. Tetapi jika kita sudah hafal pola, kita tidak akan lagi tertipu. Kenapa? Dari soal ini bisa kita lihat, ya, bahwa soal ini adalah bentuk dari
Apa? Coba lihat. Sin, cos, sin. Apa sin, cos, sin? Sin, cos, sin. Rumus? Ya, sin, cos, sin. Rumus sin. Sin, cos, sin. Rumus sin. Ya kan? Kita lihat ya. Di sini 23, 22, 23, 22. Berarti kita gunakan di sini adalah 23, 22. Kan begitu. Kita balik saja. Hati-hati ya. Nah, tandanya apa di sini? Oh, ini rumus sin, Mbak. Dan tandanya plus. Oh, berarti di sini pasti juga ikut plus. Nah, gitu ya. Karena kalau di sini kalau cos, rumus cos berarti kan cos sin sin. Dan jika ini cos berarti di sini plus harusnya negatif. Tapi karena ini sin maka di sini positif. Harus di sini juga menjadi positif. Maka berapa sin? Berapa itu? 2322. 45 derajat. Sin 45 derajat berapa? Setengah akar 2. Hati-hati. Sebenarnya simpel, cuma yang ditanya simpel yaitu sin 45, tapi di dalam bentuk yang aneh-aneh. Nah, kalau kalian cermat, ya ini kalian tidak akan tertipu, ya. Sin, cos, sin itu rumus sin 23 22 23 22 kita anggap AB 23 22 23 22 plus ya. Hati-hati. Ini kalau angka di sini dia tidak 15, 75, 105 itu ya. Ini angka aneh-aneh begini kalau angkanya 23, 21, 71, 75, maaf 75, 68, angka yang tidak angka yang begitu rumit ini biasanya sih jebakan. Ya, hati-hati nak ya. Oke, lanjut saja kita materi berikutnya. Oke ya, kita lanjut ke materi berikutnya. Oke. Kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Diketahui ada soal yang kedua, yaitu diketahui cos A adalah 3/5, sin B 5/13. Dan jika A adalah sudut lancip dan B sudut tumpul, tentukan nilai dari sin A dikurang B. Nah, sin A min B. Berarti selisih. Ya, berarti dia selisih. Nah, bagaimana jika ini terjadi anak-anak? Ya, kita pertama harus yang kita kerjakan adalah ingat kalau dia bentuk sinnya perperan pecah-pecahan begini, kalau dia pecah-pecahan begini berarti kita harus menggambar. Itu harus diingat selalu. Kalau dia pecah-pecahan pasti harus kita gambar. Ingat, oke ya. Maaf, nanti dulu harus kita gambar. Kita buat dua segitiga yang berbeda. Di sini A, kemudian ya kita ini anggap saja A. Nah, cos A adalah 3/5. Cos itu apa? Di awal-awal sekali cosami, samping miring, cosami, samping miring. Berarti tiganya di mana? Tiganya samping, di sini tiganya. Miringnya di mana? Di sini. Nah, maka di depannya pasti angka berapa? Kemarin sudah Bapak sampaikan ya, ada sudut-sudut apa namanya? Sisi-sisi pada trigonometri ya, yang pasang-pasangan kemarin. Kalau dia 34, 35 pasti di sini pasangannya adalah 4 tanpa kita menghitung. Tentu kita pasti ingat. 3, 4, 5. 3, 4, 5 ini sepaket, tidak mungkin terpisah. Ya, 3, 4, 5. Kalau misalkan ini terjadi bertemu 3, 4 berarti pasti 5. 5, 4 pasti satunya 3. Nah, 3, 4, 5. 3, 4, 5 ini berlaku juga untuk kelipatannya. Berarti kalau kita akan kalikan 2, berarti di sini 3 menjadi 6. Sini berapa? 4 berarti 8, di sini 10. Ya, berarti ini juga berlaku jika memang misalkan kelipatannya. Misalkan di sini 6, di sini berapa?
Di sini 10. Oh, berarti pasti di sini 8 karena kelipatan 2-nya. Ya, ini tambahan saja. Oke, selanjutnya yang sudut yang kedua, kita lihat set. Nah, set segitiga. Di sini ada B, ya. Sin demi, depan miring, depannya 5, miringnya 13. Oke, yang kemarin sudah kita sampaikan berapa? Pasangannya berapa? 5, 13, pasti di sininya 12. Tanpa kita menghitung Pitagoras. Kalau menghitung Pitagoras nggak apa-apa. Ini hanya Bapak mempercepat, ya. 5, 12, 13. 5, 12, 13. 3, 4, 5. 5, 12, 13. Nah, bagaimana? Begitupun juga pasti akan berlaku untuk kelipatannya, ya. Nah, untuk kelipatannya berarti kalau di sini 24, di sini 26, berarti di sini 10. Jika ada 10, 24 berarti 26. Tapi biasanya yang keluar yang paling kecil, loh, ya. Jadi nggak usah terlalu bingung, ya. Hati saja. Oke. 54 kawan 3, 34 kawan 5, 53 kawan 4, 43 kawan 5. 12, 13 kawan 5, 12, 15 kawannya 13, 13, 12, 13, 5, 13 kawannya 12. Pasti. Dan yang paling panjang itu pasti sisi miringnya. Lihat ya, 13 dan 5 ini paling panjang. Oke, kembali ke laptop. Pembahasan. Cos A dikurang 3, cos A adalah 3/5. Ingat, cosnya adalah 3/5. Cosami, samping miring ya. Nah, cosnya adalah, cos A-nya adalah berapa? Cosnya adalah 3/5 dari soal ya. 3/5. Terus, apalagi? Kalau ini dari soal apa? Sin-nya adalah 5, sin B adalah 5/13. Lalu apa yang ditanya sih? Nah, ini yang ditanya adalah apa? Sin A min B. Yuk, masih ingat rumusnya? Untuk sin? Ya, untuk sin adalah sin cos sin alfa beta. Alfa beta. Tandanya negatif. Oke. Sama dengan berapa? Sin A cos B. Sin A ada? Sin A ada? Tidak ada. Berarti di sini harus kita cari dulu. Sin A. Cos B. Cosnya ada. Ya, kita cari. Sin A berapa? Ya, berarti ini kita cari dulu ya. Nah, berapa? Sin A. Sin adalah sin demi. Depan miring. 4/5. Yang ini sin B. Berarti sin B-nya sudah ada. Berarti cari cos B-nya. Cos B-nya adalah berapa? 12/13. Kita masukkan dalam rumus ini. Sin A adalah 4/5. Dikali dengan berapa? Cos B. Cos B-nya adalah 12/13. Dikurang berapa? Cos A. Cos A-nya adalah 3/5. Dikali dengan sin B-nya adalah 5/13. Ya ini ya. Dari sini. Nah, tinggal kita masukkan saja dalam rumus. Contohnya berapa? Oke, langsung hasilnya. Kita samakan penyebut. Kita kalikan dulu. Ya. 12 kali 4, 28.
Maaf, kok 28. 4 kali 12 adalah 48. 5 kali 13. 5 kali 13 berapa? 65. Dikurang dengan 15 per 65. Hasilnya berapa? 65 sama 65 pasti sama penyebutnya. Maka tulis lagi aja 65. 45 45. Oh, sebentar. Kita ada salah sedikit ya di sini ya. Kini kita lupa. Di sini ada kuadran sudut lancip ya. Jika A adalah sudut lancip itu berarti kuadran 1. Sudut tumpul itu kuadran 2. Ya. Tumpul itu 2. Lancip itu 1. Berarti kalau kuadran 1 itu semua positif. Oke, betul. Kuadran 2 itu semua negatif. Semua sindikat, sinnya saja yang positif. Berarti cosnya negatif. Oke ya. Mohon maaf, ini harusnya negatif. Karena di kuadran 2 ya. Kuadran 2 itu hanya sin yang positif. Cosnya negatif. Semua sindikat tangan kosong. Berarti sinnya negatif ya. Mohon maaf. Cosnya negatif. Berarti di sini negatif. Nah, begitu ya. Berarti negatif 48. Ya, negatif 48. Dikali dengan negatif. Oke, negatif 48 dikurang 15 berarti min 48 min 15. Berapa? Min 48 min 15 sama dengan negatif 63 per 65. Ya. Kenapa ini tadi Pak negatifnya? Kalau misalnya kita nggak perhatikan negatifnya bahaya. Karena kalau misalnya di sini dia positif berarti 48 dikurang 15 ya. Jadi 33 bukan 63. Kita salah menghitung nanti malah. Ya, hati-hati itu saja. Ya. Oke, anak-anak sekalian, mungkin silakan dipahami kembali ya. Ini kalau supaya kita tidak bingung, silakan boleh ditambahkan saja sampai tan. Berarti tan A-nya adalah di sini berapa? Siapa tahu nanti ditanya adalah tan ya. Tan A-nya adalah berapa? Tan desa, depan samping. 4/3 ya. Berarti 4/3. Di sini tan B-nya /adalah berapa? Depan samping. 5/12. 5/12. Tapi syaratnya tan di kuadran 2 itu hanya sin yang positif. Semua sindikat tangan kosong. Berarti cosnya negatif, tannya juga negatif. Hati-hati di sini. Mohon maaf tadi Bapak lupa. Silahkan dilihat. Fungsinya apa Pak tan ini? Ya kalau ditanya tan. Kalau yang ditanya nggak tan ya nggak apa-apa. Lanjut. Nah, silakan untuk tugas. Nah, silakan kalian kerjakan soal ini ya. Dikumpul paling lambat hari Senin jam 9. Ya. Jadi ini tentukan nilai dari sin 105. Tentukan nilai dari sin 105. Ingat ya, 105 itu mana? 105 itu berapa ditambah berapa? Ya, atau bisa dengan menggunakan rumus rangkap kalau misalnya bisa. Kalau nggak bisa ya berarti kita pakai sudut ini ya. Berarti kan itu kalau nggak salah berarti 60 tambah 45. Ya, silakan dikerjakan. Kemudian lihat diketahui sin A min 45. Sin A negatif 45 dan cos B adalah plus 7
7/25 ya. 7/25 ya. Di mana sudut A di kuadran 3, sudut A di kuadran 3 dan B sudut A di kuadran 3 dan B di kuadran 4 ya. Nah, ini perlu kalian perhatikan, ingat tadi di gambar, dan perlu kalian perhatikan kuadrannya. Kuadran 3 itu siapa sih yang positif? Semua sindikat tangan. Tannya positif, berarti sinnya pasti negatif dan cosnya juga pasti negatif. Kemudian di kuadran 4 ya, di kuadran 4 semua sindikat tangan kosong. Semua sindikat tangan kosong, berarti cosnya yang positif. Nah, wajar ya, ini wajar cosnya positif. Karena hanya cos kosong yang positif di kuadran 4. Berarti tan dan sinnya pasti negatif. Ya, pasti negatif. Ya, jadi itu anak-anak untuk untuk tambahan dalam menyelesaikan ini, Bapak ingatkan kembali pasangan-pasangan pada sisi Pitagoras ya, ingat ya, ada apa saja? 3 ya. Kita tanpa supaya ini kita tidak menghitung ya. Jadi diingat supaya kita tidak menghitung. Pitagoras, sisi-sisi pada Pitagoras itu antara lain 3 ya. 3, 4, 5. 3 dan 4 ini bisa saja depan dan samping, tergantung dari gambar kita nanti. Dan 5 ini pasti miring karena dia paling panjang. 3, 4, 5. Tipe kedua ada 5. Tadi 12 dan 13 pasangan ya. 5, 12, dan 13. Kalau dia 5 sudah ketemu 5, 12 berarti pasangannya pasti 13. Dan 13 pasti yang miring. Kenapa? Karena dia yang paling panjang. Ada lagi. Tipe ketiga, kemarin sudah Bapak catatkan, ada 7, 24, dan 25. Pasti 25 yang paling panjang ini pasti miring. Depan dan miring bisa bertukar antara 24 dan 7. Lihat nih, 7 dan 25. Berarti pasti satunya 24. Ini pintas aja ya, biar kita mengerjakannya cepat. Ini 45, berarti pakai yang pertama. Pasti satunya 3. Nah, ya. Tinggal kita pikirkan negatif belum positif. Kemudian tipe 4 ada 8, 15, dan 17. Ini tipe keempat. Jadi ada 4 tipe, kalian bisa hafalkan, bisa kalian cermati. 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 2, 4, 25, 5, 8, 15, 17. Ini untuk membantu kalian mengerjakan nomor 2. Itu saja pertemuan kali ini, dan Bapak sampaikan selamat, kita sudah menyelesaikan trigonometri. Dan pertemuan berikutnya, nah tidak ada ulangan harian dari Bapak, berarti tugas-tugas dari Bapak hanya nilai hanya Bapak ambil dari tugas-tugas yang sudah Bapak berikan. Jadi pastikan kalian tidak meninggalkan atau pastikan kalian mengumpulkan tugas-tugas yang sudah Bapak berikan ya, untuk nilai kalian pada semester ini. Walau alam bisawab, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kita sambung lagi pada pertemuan berikutnya, yaitu materi matriks atau pada bab berikutnya. Walau alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.